3. Malicious software. Malicious software adalah istilah untuk perangkat lunak yang terinstal pada komputer Anda yang biasanya tidak diketahui, dan perangkat lunak ini melakukan tugas-tugas yang tidak diinginkan. Dan untuk kepentingan pihak ketiga atau intruder, program malware bisa dari yang paling sederhana, iklan pop-up, sampai program yang dapat menyebabkan invasi komputer yang serius dan kerusakan, misalnya mencuri password dan data, menginfeksi komputer lain pada jaringan. Selain itu, ada beberapa program malware yang dirancang untuk mengirimkan informasi tentang kebiasaan browsing web dari korban, yang gunanya untuk mengirimkan iklan atau kepentingan pihak ketiga lainnya tanpa Anda menyadarinya. Malware adalah istilah yang luas yang mengacu pada berbagai program jahat. Beberapa jenis malware yang paling umum adalah adware, bots, bug, rootkit, software trojan, host virus, dan worm. Adware adalah software yang dapat menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Ini bisa juga merupakan perangkat lunak atau software yang dapat didownload secara gratis yang di dalamnya memang ada iklan yang dapat muncul secara pop-up atau muncul pada toolbar di komputer atau browser. Sebagainya besar adware sangat mengganggu tapi relatif aman, tetapi beberapa adware dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi Anda, melacak situs yang Anda kunjungi, dan atau bahkan merekam konstruksi Anda. Kebanyakan adware terdapat pada software yang disebarkan atau secara gratis. Adware tersebut akan muncul setelah kita menginstal software yang didownload secara gratis. Selain itu, sebagian adware juga bisa terinstall pada saat kita menginstal browser atau sistem operasi, atau juga bisa terinstall melalui lubang keamanan dari browser atau sistem operasi. Komputer, laptop, atau perangkat kita yang lainnya mungkin terinfeksi oleh adware. Jika tanda yang paling mudah terlihat adalah ketika kita mulai melihat iklan bermunculan di aplikasi yang mana kita tidak melihat iklan itu sebelumnya. Bahkan hardware juga dapat muncul di perangkat komputer ketika sedang tidak browsing internet. Kita dapat menggunakan scanner adware yang termasuk dalam semua removal tools adware untuk memeriksa apakah perangkat kita terinfeksi oleh adware atau tidak. Pada umumnya, untuk mencegah agar perangkat kita tidak terinfeksi adware, maka kita dapat melakukan hal-hal berikut. Pilih dari install antivirus yang dapat mendeteksi adware yang menginstal adware tersebut. Pastikan bahwa browser, sistem operasi, dan perangkat lunak sudah diupdate dengan patch keamanan yang terbaru. Mengaktifkan firewall saat menggunakan internet. Swabot adalah jenis malware yang memungkinkan penyerang untuk mengambil kontrol atas komputer yang menjadi korban. Juga jika dikenal web bot biasanya bagian dari jaringan mesin yang terinfeksi yang dikenal sebagai voter, yang biasanya terdiri dari komputer korban yang membentang di seluruh dunia. Bot adalah salah satu jenis yang paling canggih dan populer dari virus hari ini. Bot memungkinkan hacker untuk mengambil kendali dari banyak komputer pada satu waktu dan mengubahnya menjadi komputer zombie, beroperasi sebagai bagian dari botnet yang kuat untuk menyebarkan virus, menghasilkan spam, dan melakukan jenis-jenis kejahatan online dan penipuan. Untuk melindungi komputer terhadap bot yang berbahaya, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Menginstal perangkat lunak keamanan, mengkonfigurasi pengaturan perangkat lunak, software, dan operating system untuk dapat update secara otomatis, meningkatkan pengaturan keamanan pada browser, membatasi hak pengguna pada komputer ketika online. Jangan pernah mengklik lampiran kecuali jika kita dapat memverifikasi sumber. Pastikan bahwa sistem kita sudah patch dengan Microsoft Windows update yang terbaru. Mengatur pengatur keamanan komputer antivirus kita untuk update secara otomatis untuk memastikan kita selalu memiliki patch sistem terbaru. Rootkit adalah
program komputer yang dirancang untuk memberikan akses ke komputer yang sedang aktif dengan secara diam-diam atau tanpa diketahui administrator atau menyembunyikan kehadiran Rockit. Rockit adalah tool atau aplikasi yang memungkinkan seorang administrator mengakses komputer atau jaringan yang menjadi tanggung jawab dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tetapi sekarang Rockit umumnya dapat digunakan oleh hacker atau orang jahat menjadi sebuah malware seperti Trojan Worm. Virus Rockit memungkinkan seorang tidak berhak untuk mengontrol komputer tanpa diketahui oleh pemilik komputer. Rockit ini menjadi sangat berbahaya. Tidak ada produk komersial antivirus ataupun software security yang ada 100% dapat menemukan dan menghapus semua Rockit yang dikenal dan tidak dikenal. Metode deteksi yang sering digunakan untuk mendetek Rockit biasanya metode berbasis perilaku, misalnya mencari pelaku aneh pada sistem komputer, tanda tangan, pemindahan dan analisis memori. Seringkali satu-satunya pilihan untuk menghapus Rockit adalah untuk benar-benar menghapus atau install software. Yang paling pasti adalah dengan format kembali hard disk dan membangun kembali operating system. Software adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan perangkat lunak yang melakukan perilaku tertentu umumnya tanpa diketahui oleh Anda atau korban terlebih dahulu. Tujuan software adalah mendapatkan informasi dengan tujuan iklan, mengumpulkan informasi, mengubah konfigurasi komputer Anda. Software sering dikaitkan dengan perangkat lunak yang menampilkan iklan disebut adware atau perangkat lunak yang melacak informasi pribadi atau sensitif. Satu software dapat mengubah halaman web atau penelusuran halaman web browser atau menambahkan komponen tambahan ke browser yang kita tidak perlu atau inginkan. Biasanya software diinstal ketika pengguna menginstal software gratis yang mereka inginkan. Untuk itu kita harus membaca syarat dan ketentuan sebelum menginstal free software di komputer. Setelah membaca ulasan tentang perangkat lunak sebelum menginstal di komputer kita. Trojan horse. Sebuah Trojan horse adalah Trojan jenis malware yang sering menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Trojan dapat digunakan oleh cyber attacker dan hacker untuk mendapatkan akses ke sistem pengguna. Pengguna biasanya ditipu dan beberapa bentuk sosial engineering untuk download dan menginstal Trojan pada sistem mereka. Setelah Trojan diaktifkan, hacker dapat memata-matai Anda, mencuri data sensitif Anda, dan mendapatkan akses backdoor ke sistem Anda. Sebuah Trojan kemungkinan besar akan digunakan untuk mematai dengan munculnya informasi pribadi dan sensitif. Spionis industri. Berikut adalah data yang sering dicuri oleh hacker. Informasi kartu kredit sering digunakan untuk pendaftaran dominan atau belanja. Data pribadi, password email, password dial-up, layanan web, password dan lain-lain. Dokumen rahasia, alamat email, misalnya rincian kontak pelangganan, desain rahasia atau gambar pribadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.